kasih Naila. Saya kakak ini gimana nih, perkenalkan dari Universitas Bina Bangsa di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Nah, kebetulan kakak ada tugas terus kayaknya sebenarnya siswa-siswi yang menanyakan sih, kebetulan Naila sekarang sekolah di mana? Kita SMP di sekolah SMP di Batongas. Oh iya. Nah, kakak mau nanya nih, Naila apa nggak Sumpah Pemuda? Nah, kalau Naila apa coba tolong disebutkan. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Tiga, kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Oh, berarti apa ya? Nah, kalau Naila apa kalau menerapkannya di kehidupan sehari-hari seperti apa sih? Mengakui berbangsa Indonesia, menjunjung bahasa Indonesia, mengakui berupacara Indonesia. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari seperti apa itu? Yang tiga itu, misalkan berbahasa Indonesia, contohnya seperti apa? Dan membeda-bedakan bahasa suku. Oh, tidak membeda-bedakan bangsa atau suku. Terus lalu ada lagi atau gitu penerapannya berarti itu yang Naila alami. Tidak. Berarti kalau maksudnya kalau kakak nonton kalau ngobrol pakai bahasa Indonesia gitu atau gimana? Sama-sama memakai bahasa Indonesia. Oh, berarti ngobrol pakai bahasa Indonesia. Oh gitu ya. Terima kasih Naila ya udah ini. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak. Siang, Boleh minta waktunya? boleh silakan dulu Mas. Oh iya, makasih ya Pak. Iya. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Abdul Malik dari Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbincang dengan Bapak dari Karang Taruna ya? Iya, Karang Taruna desa apa Pak? Desa Setelkan. Oh, di daerah sana ya Pak. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bertanya perihal tentang Sumpah Pemuda Pak. Apakah Bapak mengetahui apa itu isi daripada Sumpah Pemuda? Seingat saya yang isi dari Sumpah Pemuda itu ada 3 Mas. Iya. Apa Pak? Yang pertama, kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang pertama, yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Nah, dan yang ketiga itu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia Mas. Betul sekali Pak. Tapi dalam perihal Sumpah Pemuda tersebut, apakah Bapak sudah mengimplementasikan isi daripada Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari Pak? Kalau sehari-hari ya ada yang saya lakukan gitu Mas, ada juga. Salah satu contohnya apa ya Pak? Ya, nah, kita kan dari Karang Taruna nih ya mungkin setiap minggunya itu kita mengadakan jumsi gitu Mas. Oh iya Pak. Nah, bareng masyarakat nih. Nah, salah satunya jumsi itu kita membersihkan gorong-gorong gitu Mas. Nah, terus kita membersihkan yang rumput-rumput liar gitu yang di pinggir jalan biar desa kita itu desa Setelkan ini nyaman lah gitu Mas. Jadi nggak ada tumbuh-tumbuhan yang mengganggu lah kayak gitu Mas. Selain daripada agenda pembersihan sendiri Pak, apakah ada kegiatan lain seperti kegiatan sosial atau semacamnya? Ya ada sih Mas, itu kita kegiatan rutin. Kita ada bakti sosial, terutama untuk anak yatim dan piatu. Terus ya apa namanya duafa juga. Nah, kita juga bantu kontrol sosial juga. Gitu kan mana-mana warga yang harus kita bantu, apa keluhan masyarakat kayak gitu Mas. Ada juga. Untuk lahirnya Hari Sumpah Pemuda sendiri, apakah Bapak tahu di hari dan tanggal berapa? Ya, yang pasti tahu lah Mas, karena kan kita pemuda gitu kan. Pemuda itu harus tahu kapan lahirnya Sumpah Pemuda Mas. Lahir Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober 1928 Mas. Betul sekali Pak. Oke, terima kasih Pak atas perbincangannya. Iya. Iya sama-sama Mas. Ya.
saling menghargai agama satu sama lain. Itu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Suwarno, mahasiswa hukum kelas C1. Pada kesempatan kali ini ingin membicarakan bagian daripada tugas sosiologi hukum. Adapun yang akan saya pelajari adalah sosiologi juga adalah aktivis dari milenial, yang mana beliau adalah menjabat sebagai ketua koperasi wilayah Demak Negara. Nah, yang ingin kita tanyakan adalah di bulan Oktober ini ada Hari Sumpah Pemuda. Nah, Hari Sumpah Pemuda mungkin Unik bisa menjelaskan atau isinya apa aja Hari Sumpah Pemuda. Silakan Unik. Perlu saya sebutkan nih? Ya, ini biar masyarakat lain tahu bahwasanya tidak terbatas ini. Silakan dulu. Ikrar yang pertama yaitu kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Mas siapa walaupun ibu-ibu. Lanjut, implementasinya apa tuh Bu dalam kehidupan sehari-hari? Mohon dijelasin dong. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita itu di Bekasi, di wilayah sini yang sebagian besar penduduknya pasti pendatang. Pendatang itu dari berbagai daerah, dari Sumatera, Jawa, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari yang pastinya banyak bahasa-bahasa yang berbeda, tapi dalam kehidupan mereka komunikasinya itu yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi masuknya dalam kami putra putri Indonesia berbahasa Indonesia. Oke, terima kasih Bu Nik atas pemaparannya baik isinya dan implementasinya. Mungkin sekian dari saya. Mohon izin melaporkan tugas sosiologi hukum pada kesempatan kali ini. Sekian. Bang, permisi, maaf mengganggu waktunya. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Zana Fitri dari Universitas Indonesia. Saya di sini ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang Sumpah Pemuda. Apakah abangnya bersedia? Ya. Saya di sini ingin bertanya tentang Sumpah Pemuda. Apakah abangnya tahu apa itu Sumpah Pemuda? Oh, jelas tahu. Isi dari Sumpah Pemuda itu ada 3. 1. Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, betul. Apakah dari si Sumpah Pemuda itu Bapak sudah menerapkan di kehidupan sehari-hari? Ya, jelas kita harus menerapkannya karena dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting. Yang pertama, kita harus menerapkan berbangsa yang satu itu bahwa kita tidak boleh membedakan satu sama lain di antara kita. Dan seperti bergotong royong, itulah kebiasaan saya sehari-hari dalam menerapkan isi Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari saya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Apakah Bapak tahu berapa tanggal Sumpah Pemuda itu? Oh, tanggal Sumpah Pemuda itu 28 Oktober 1928. Oke, sekian dari saya pertanyaannya. Terima kasih ya Pak, maaf mengganggu waktunya. Aku minta waktunya sebentar ya. Jadi, nama aku Amanda Aulia dari Universitas Indonesia Bangsa, Prodi Hukum. Aku mau wawancara namanya. Kakaknya tahu nggak tanggal berapa
28 Oktober itu kan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kakaknya tahu isi dari Sumpah Pemuda itu apa? Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa dan satu. Kami Putra dan Putri Indonesia mengamalkan hidup dari satu-satu bahasa Indonesia. Itu kan tadi isi dari Sumpah Pemuda. Kira-kira kakaknya juga mengaku bahwa isi dari Sumpah Pemuda itu dalam kehidupan sehari-hari Indonesia. Tentunya ada ucapan itu seperti ada satu tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama dan sejarah. Saling menolong satu sama lain. Terus menanamkan rasa toleransi. Manusia. Oke, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya mahasiswa Universitas Bangsa Sukses. Pada saat ini saya akan mewawancarai saya sebagai sebagai karyawan sebagai juga dan sebagai anggota Garda Kata Kabupaten Bekasi. Mohon maaf nih Bang Boris sebelumnya ya. Saat ini saya mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kapan itu dilaksanakannya dan apa isi dari Sumpah Pemuda? Isi Sumpah Pemuda kami Putra dan Putri Indonesia mengerahkan bendera di tanah Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia sebagai bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia, suku dan bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Oke, jadi abang udah tahu ya isi dari Sumpah Pemuda tersebut. Lalu untuk keseharian abang sebagai anggota dari Taruna Kecamatan Sekarang, apakah dari Sumpah Pemuda itu sudah abang implementasikan dalam keseharian abang sehari-hari? Dari peringatan siap tanggal 24 dan 24 ini terkait dengan sejarah Sumpah Pemuda, melahirkan dari Sumpah Pemuda nilai-nilai yang terkandung di dalam bisa diamalkan dalam Contohnya implementasinya. ya kita sebagai pemuda Indonesia kita harus mengobarkan pemuda ini untuk ibaratnya untuk gotong royong dan kita untuk bersih untuk wilayah kita di Kecamatan Sumedang ini sebagai pedoman untuk generasi pemuda yang akan datang. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Destina Talentira dari kampus Universitas Pelita Bangsa Kuantum kelas K21C1. Kalau Kakak sendiri? Ya, perkenalkan saya Chris, saya pemuda sekitar dari perumahan ini. Ada yang bisa bantu ya? Ya Kak, saya ingin bertanya seputar tentang Sumpah Pemuda. Apakah Kakak sendiri tahu apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin utama. Pertama, kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan poin yang ketiga, kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Begitu Kak Isi. Baik Kak, terima kasih. Baik Kak, untuk pertanyaan terakhir dari isi tadi Sumpah Pemuda tersebut, apakah nilai-nilainya sudah Kakak implementasikan atau melakukan dalam kehidupan sehari-hari?
Untuk implementasinya tentu saja. Bagaimana mengimplementasikannya? Pertama, toleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia, karena untuk negara Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam. Baik Kak, untuk pertanyaan terakhir, dari isi Sumpah Pemuda tadi yang Kakak barusan sebutkan, dari nilai-nilai tersebut apakah Kakak sudah mengimplementasikannya atau melakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu saja untuk implementasinya bisa dilakukan dari hal-hal kecil. Misalkan pertama, toleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia, karena negara Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai poin yang kedua. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dan keempat, ikut serta dalam berpartisipasi memajukan bangsa. Bisa dimulai dari hal kecil, misalkan ikut dalam kerja bakti di lingkungan sekitar. Begitu Kak. Baik Kak, untuk saat ini itu bisa saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi. Ya, sama-sama.